Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Asma Randani di Ruang Tengah. Ngobrol santai, netral, dan bermakna bersama Teropong Media. Di kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang dokter muda yang beliau merupakan CMO atau co-founder dari salah satu perusahaan di Bandung yang bergerak di bidang provider cloud server, hosting, dan data center. Selamat siang Ibu Dr. Puspita Rumpaka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Dani? Alhamdulillah sehat. Gimana tadi perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah lancar. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih loh karena udah diundang ke podcastnya Teropong Media. Salah satu kesempatan yang luar biasa sekali untuk saya. Thank you loh ya kesempatannya. Sama-sama kita juga merasa terhormat bisa kehadiran tamu yang luar biasa dari White House Media ya? Iya, betul. Oke. Ibu lagi Mbak ya? Mbak Bebas deh pokoknya. Oke, Mbak Puspita, kita ngobrol santai aja. Nanti kedepannya kita ngobrol santai, kita sharing berbagai informasi untuk teman semua. Jadi kita panggilnya teman nih, Teropong Media, teman. Siapa pakai S ya? Ya. Kita nanti akan ngobrol santai, berbincang mengenai apa saja isu-isu terhangat tentang dunia teknologi atau dengan dunia teknologi dikaitkan dengan UMKM atau sebagai macamnya gitu ya. Oke. Mbak Puspita, untuk terima kasih banyak. Kami juga mengucapkan sekali lagi atas kesempatannya bisa hadir ke sini, dan mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dan bersinergi ya. Amin. Gitu. Amin. Kita sebelum ke pertanyaan yang lebih dalam nih, kita juga pengen tahu sih bagaimana atau seperti apa White House Media ini. Mungkin teman sini belum pada ngerti ya perusahaan White House Media itu merupakan perusahaan seperti apa. Oke, mungkin sebelum ke sana nih kan agak panjang ya. Boleh ya saya memperkenalkan, soalnya boleh, tak kenal makanan saya teman semua ya. Jadi Mbak Dani, teman semuanya, perkenalkan saya Puspita saat ini posisi saya sebagai CMO di White House Media. Sebetulnya kalau berbicara tentang background saya dulu itu dengan yang sekarang saya jalani di White House Media cukup berbeda ya. Jauh malah, saya selama kurang lebih 13 tahun itu bergelut di bidang aviasi sebetulnya Mbak Dani. Aviasi 13 tahun, tapi agak nggak nyambung. Iya, betul. Tapi kalau mau dikait-kaitkan kesamaannya adalah dua bidang ini sama-sama memiliki high-tech, high teknologi gitu ya. Jadi dulu saya 4 tahun sempat bekerja di salah satu maskapai penerbangan di Jakarta. Kemudian pindah ke Bandung, lanjut studi di sini sambil bekerja di industri manufaktur pesawat selama 9 tahun. Nah, tapi sejak zaman kuliah dulu saya sangat concern sekali terhadap yang namanya teknologi informasi atau dunia IT gitu ya, karena mungkin dulu saya kuliah di kampus yang sangat kental dengan dunia teknologi di kampus Telkom. Nah, untuk itu saat ini saya mencoba untuk fokus dan concern di bidang ini di White House Media, khususnya untuk cloud computing. Cloud computing ya. Gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Dani tadi, sebetulnya White House Media itu apa gitu perusahaan kan? apa sih gitu kan? Alasan dibentuknya kenapa gitu. Yang latar belakangi gitu ya. Nah, kalau ada latar belakang otomatis kan ada alasan dan tujuan ya kan. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan White House Media nih. White House Media itu merupakan cloud solutions company yang didirikan sejak tahun 2012 di bawah PT Akasia Tubajaya. Dan saat ini kantor kami ada di Jalan Asia Afrika, Wisma Bumi Putra, lantai 8 Bandung. Nah, White House Media ini merupakan cloud provider. Jadi kita memprovide cloud server, hosting, dan juga data center. Di mana untuk cloud server dan data centernya sendiri memiliki beberapa layanan model. Di antaranya ada software as a service atau biasa disebut SaaS, itu seperti perangkat lunak ya, nggak kompleks, yang bisa diakses via internet. Kemudian yang kedua, infrastructure as a service seperti virtual storage, virtual server, virtual computer. Kemudian yang terakhir ada platform as a service atau PaaS. Itu adalah penggabungan dari software as a service dan dua tadi ya. As a service ya, betul. Nah, saat ini White House Media itu sudah tier 3, di mana kita sudah berstandar internasional gitu. Kita sudah standarisasi internasional sehingga untuk kita punya jaminan uptime hingga 99,9%. Jadi kalau hampir 100%. Jadi kalau misalkan pihak pelaku bisnis mungkin
menjadi customer kita, itu dijamin sekali untuk keamanan datanya. Keamanannya, karena udah 99,9% tadi ya. Sekali. Oke. Dan mungkin tadi nanya yang latar belakangnya gitu ya. Ya seperti yang Mbak Dani ketahui bahwa saat ini gitu kita semua memang sudah beranjak ke zamannya teknologi. Yes. Nah, itu menjadi alasan utama mengikuti perkembangan zaman. Ya? Okay. Nah, which is semua itu relate dengan yang namanya teknologi, gitu kan. Nah, berangkat dari sinilah kami mulai seperti mengidentifikasi gitu kultur masyarakat sekarang semuanya by online based gitu kan, teknologi yang ini sudah masuk ke semua sektor. Di antaranya ada sektor pertanian, pariwisata, terus semuanya sudah mendigitalisasi diri masing-masing ya. Betul. Jadi sekarang kenapa sih Mbak Puspita dengan tim itu bener-bener pengen gitu membentuk White House Media ini di Bandung atau Jawa Barat gitu? Ada nggak sih alasan tertentu? Sebetulnya gini Mbak, bukan cuman di Bandung atau Jawa Barat aja. Sebetulnya kan kalau nasional ya, iya, bahkan juga bisa sampai keluar ke negeri internasional, karena banyak klien kami yang memang mereka berasal dari luar Indonesia, seperti itu kan. Jadi ya itu kembali ke tujuan awal kami adalah otomatis mendigitalisasi teknologi tadi. Nah dari situ kita punya keinginan gimana nih supaya kita bisa memprovide kebutuhan teman-teman yang menggunakan teknologi untuk dapat mengakses secara cepat melalui teknologi yang namanya cloud computing. Nah, makanya terbentuklah itu White House Media seperti itu. Oh, jadi cloud computing ini benar-benar salah satu sarana yang sangat penting ya kalau jadi untuk semua orang bisa beralih ke dunia teknologi itu seperti itu. Betul. Nah, saya pengen nanya nih ke Mbak Puspita mengenai UMKM nih di Indonesia. Di Indonesia, di Jawa Barat, terserah itu seperti apa. Menurut Mbak Puspita sendiri, apakah di UMKM di Indonesia itu mereka sudah mendigitalisasikan dirinya sendiri atau mereka masih menggunakan konsep-konsep konvensional nih? Jadi sebelumnya seperti yang kita ketahui ya bahwa UMKM pada saat ini itu banyak aktivitas yang dilakukan rumah tangga, sehingga mereka banyak menyerap tenaga kerja, seperti itu ya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM aja ada sekitar 65 juta UMKM di Indonesia yang dapat menyerap sebanyak 123.000 tenaga kerja. Itu kan rumahan ya. Jadi benar-benar yang tangga ayo gabung sama kita nih ngerjain apa gitu kan ya. Iya, dan itu berarti di Indonesia ini sangat potensial sekali untuk bisa mengembangkan UMKM-nya. Begitu ya. Terbayang bahwa sekian banyak akan membantu si UMKM ini akan turut berkontribusi sekitar 60% nantinya kepada PDB nasional. Nah, di Indonesia tuh seperti itu kondisinya. Nah, untuk memudahkan itu, untuk bisa mengakses secara cepat, akurat, dan relevan, diperlukan yang namanya cloud computing. Dan hadirlah White House Media seperti itu ya. Ya itu menarik sekali ya bahwa sekarang benar banget bahwa UMKM di Indonesia itu memang mereka itu memperkenalkan produknya itu mode by mode, setuju nggak sih? Jadi mereka tuh bagaimana tetangga ke tetangga, misalkan keripik pisang lah atau apalah taruh itu, dan mereka mempekerjakan tetangga-tetangga sekitarnya gitu kan ya untuk berkontribusi pada UMKM tersebut. Dan memang itu masih, kalau menurut saya pribadi itu masih banyak banget UMKM yang konvensional kan ya? Iya, karena seperti yang diketahui pasca pandemik kemarin yang COVID-19 itu kan sebelumnya semuanya berjalan secara konvensional ya. Tapi di tahun 2020 sampai dengan 2021 itu dengan cara yang konvensional tersebut terdapat penurunan demand sebanyak sekitar 88% lah. 88% gitu. Sehingga menurunkan nilai aset sebanyak 97%. Nah, ini kan jadi PR nih buat semua stakeholder di bidang-bidang tertentu ya? Gimana cara untuk mereka mengupgrade revenue mereka, mengembalikan kembali lagi ya gitu kan ya. Hadirlah sekarang yang dinamakan yaitu teknologi online kan semuanya basicnya, salah satunya yaitu dengan cara cloud computing. Lalu apakah UMKM Indonesia sendiri yang sekarang itu perlu nggak sih support dari perusahaan seperti White House Media ini sendiri gitu?
Jadi sebetulnya tantangan terbesar bagi UMKM saat ini menurut saya Mbak Dania, itu ada di permodalan dan fasilitas, ya. Jadi ada di tahun 2020 itu sekitar 46 juta UMKM dari total 65 juta UMKM yang mereka belum memiliki akses permodalan baik dari segi perbankan maupun lembaga non-bank, gitu kan. Nah, cloud computing ini menjadi salah satu sarana bagi mereka untuk yang memiliki keterbatasan modal tersebut. Nah, untuk itu yang jelas sudah pasti ini ya, UHM pasti sangat mensupport sekali untuk kebutuhan UMKM tersebut. Di sisi lain juga UMKM kan sekarang menjadi apa ya, program pemerintah untuk menjalankan apa ya, menuju industri 4.0, bahkan 5.0 ya gitu. Nah, untuk itu kami sangat mensupport sekali program pemerintah tersebut gitu loh, terhadap UMKM tentunya. Oke, Mbak Puspita, dari pertanyaan yang tadi kita mulai gali nih ke Mbak Puspita, menarik banget ya bahwa sebenarnya cloud computing ini benar-benar sangat, menurut saya pribadi ya, saya bukan orang UMKM, tapi saya dari obrolan Mbak Puspita tadi merasa bahwa ini tuh sangat urgensinya tinggi gitu ya bagi mereka. Apakah menurut Mbak Puspita sendiri, seperti apa sih keuntungan yang akan diberikan kepada UMKM di Indonesia jika mereka itu mengakses atau mereka tuh menjebloskan diri ke cloud computing ini gitu, seperti itu? Ada beberapa benefit tentunya ya. Mungkin diantaranya, bukan mungkin, tapi diantaranya adalah ini merupakan salah satu cara yang sangat apa ya, mudah gitu untuk diaplikasikan si cloud computing ini. Gitu. Dan sehingga benefitnya adalah para pelaku UMKM bisa lebih efisien terhadap infrastrukturnya, kemudian juga bisa penghematan biaya dan juga waktu juga. Jadi gini, kebayang nggak kalau misalkan Mbak Dani jualan tanpa adanya cloud computing ini, atau misalkan secara digital gini, Mbak Daninya jualannya di Surabaya, sementara yang beli ada di Bandung, ya. Kalau dulu kan dikirimnya kan hanya apa namanya, lewat misalkan ekspedisi yang memerlukan waktu yang cukup lama gitu, apa segala macam. Nah, melalui cloud computing ini data dikirim secara cepat, sat-set gitu ya. Gitu. Jadi mereka kita klik hari ini bisa dikirim sore nanti gitu kan ya. Atau contohnya misalkan lagi meeting nih. Kalau dulu kan di Jakarta, saya di Bandung tetap aja harus offline gitu. Kalau sekarang kan semua serba virtual. Itu kan sebagai investasi waktu juga sebetulnya kan, jangka panjangnya seperti itu. Jadi benefitnya itu untuk efisiensi biaya, infrastruktur, dan juga hematan waktu. Luar biasa. Jadi saya menghimbau nih kepada seluruh UMKM gitu ya, untuk mereka jika mereka ingin memudahkan dirinya atau misalkan ingin efisiensi waktu, infrastruktur dan segala macamnya, mulailah mungkin dari sekarang pelan-pelan ya, mungkin transformasi digital seperti itu. Karena kan ini juga mudah gitu loh. Semua orang tuh bisa gitu kalau mereka memang ingin ada niatan untuk mengupgrade-nya gitu. Oke, Mbak Puspita, sekarang kita beranjak nih mengenai isu-isu yang sedang hangat nih sekarang. Apa nih gitu. Jadi saya ini tiktokers banget sebenarnya. Udah sama dong kita. Jadi saya tuh sekarang udah scroll TikTok mainannya gitu kan, tiap pulang kerja di rumah atau saya lagi di kereta api mainnya TikTok gitu. Dan luar biasa banget, isu ini sangat menarik menurut saya. Saya melihat pertamanya Mbak Puspita juga mungkin mengikuti di Tanah Abang tuh sekarang bener-bener salah satu itu kan pasar yang itu kan grosiran yang luar biasa kan, yang itu yang bikin macet Jakarta segala macam. Tapi kan sekarang semakin sepi itu banyak demo segala macam, karena salah satu ya penyebab Tanah Abang sepi itu gara-gara hadirnya e-commerce yang tadi itu, salah satunya TikTok ini gitu kan. Itu kan luar biasa kan antusias pembeli di sana gitu. Menurut Mbak Puspita sendiri nih, sebagai orang yang di bidang teknologi lah seperti itu lah gitu, banyak pedagang yang dagang online sejenis itu, apakah itu menurut Mbak Puspita pendapatnya tentang isu sekarang itu seperti apa sih gitu, dilihat dari kacamata teknologi ini gitu? Gini, ini kayak apa ya, kalau saya bilang tuh pisau bermata dua gitu ya, dua sisi mata pisau ya. Gitu. Jadi gini, kalau saya melihat dari kacamata bisnis dan teknologi, ini in my opinion ya, ini sangat membantu sekali TikTok tuh. Tuh ya, TikTok ataupun apapun lah ya, seperti e-commerce yang lain ya, gitu ya.
Karena seperti yang kita ketahui setelah pandemi efek itu semua mati. Oke, pandemi efek ya? Iya, pandemi efek semua mati. Orang itu jualan sampai rugi banget kan, seperti yang saya tadi bilang, penurunan nilai aset sampai dengan 97% gitu. Nah, itu bangkit kembali akibat ada TikTok online shop yang seperti itu, yang live TikTok segala macam. Dan menurut saya ini justru malah membangkitkan lagi semangat para pelaku UMKM untuk bisa jualan gitu loh. Saya juga kurang paham apa yang menjadi landasan ya, dasar gitu ya. Atau basicnya mereka bisa mengatakan bahwa akibat adanya TikTok Live UMKM semakin menurun. Justru menurut saya mereka-mereka yang nggak punya toko itu kan mereka jualannya lewat online itu kan. Betul. Gitu. Itu kan mereka tidak perlu lagi uang sewa apa segala macam, iya kan gitu. Justru ini ide yang sangat bagus sekali. Itu inovasi sebetulnya kalau dilihat dari kacamata teknologi gitu. Tapi saya kurang paham ada unsur apa di dalamnya. Saya tidak berani berkomentar lebih, Mbak Dani. Berarti pendapat Mbak Puspita sendiri bahwa digitalisasi terhadap produk UMKM atau mereka yang melakukan penjualannya lewat online itu merupakan salah satu cara yang efektif ya? Iya, bagus sarana ya? yang sangat efektif menurut saya gitu. Karena semua sekarang serba website, sosial media, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau White House Media sendiri ini konsentrasinya terhadap UMKM, hanya terhadap UMKM atau ada yang lain gitu? Jadi sebetulnya segmentasi market kita tidak hanya sebatas UMKM. Jadi kita memang juga target marketnya ada untuk corporate dan juga enterprise gitu ya. Hanya saja memang kita sangat concern terhadap UMKM ya, karena program pemerintah tadi yang sedang menggencarkan UMKM untuk revolusi industri 5.0 gitu ya. Jadi bagaimana White House Media bisa memberikan sumbangsihnya ya terhadap bangsa Indonesia dan UMKM di Indonesia tersendiri. Luar biasa sih kalau menurut saya. Terus kemudian Mbak Puspita, sebenarnya teknologi seperti apa sih yang sepatutnya dimiliki oleh UMKM, baik itu yang rumahan atau yang sudah mulai agak step up-nya udah tinggi lah gitu? Maksudnya contoh teknologi yang bisa diterapkan gitu ya? Banyak sih sebetulnya. Kalau sekarang mungkin Mbak Dani lagi ini lumayan highlight isunya nih, artificial intelligence tahu? AI ya. Nah, AI. Sekarang ini orang mau ngechat, ada pertanyaan tentang produk dan lain sebagainya, itu dijawabnya pakai AI chatbot. Nah, itu salah satunya. Jadi mereka salah satu teknologi yang bisa digunakan adalah AI chatbot itu. Kemudian yang kedua adalah pastinya website dan sosial media, ya kan? Karena bisa branding, bisa promosi media tentang produk mereka itu melalui sosial media, dibuat eye catching sedemikian rupa supaya menarik perhatian dan awareness-nya ya lebih ditingkatkan lewat media sosial yang mereka miliki masing-masing. Kemudian ada IoT atau Internet of Things itu yang memudahkan untuk operasional mereka, kemudian monitoring mereka, kemudian ada big data, itu juga bisa diaplikasikan. Big data ini bagus sekali menurut saya karena banyak inputan data yang masuk sehingga ini bisa digunakan sebagai strategic thinking bagi mereka bagaimana untuk memasarkan produknya, menentukan positioning sehingga mereka lebih tepat sasaran. Jadi brand positioningnya tepat ya. Misalkan si ibu ini jualan apa, dia dagangnya harus kemana juga harus jelas ya. Ini AI sangat membantu mungkinnya di sini ya. Ya itu juga. Terus kemudian apalagi banyak sih sebetulnya. Ya. Jadi pada intinya minimal mereka itu menguasai teknologi ringan dulu ya. Sosial media dan website itu menurut saya sudah paling hal dasar yang simpel tapi mudah digunakan, kemudian efektif. Ke kitanya juga ya sebagai pelaku bisnis itu signifikan gitu loh hasilnya. Jadi minimal mereka punya sosial media dan web terlebih dahulu. Jadi pada intinya nanti kedepannya mah bisa ngikutin lah ya, bisa di-upgrade lagi ya gitu. Jadi memang benar teman semua. Jadi ketika teman semua di sini ingin berminat membuka usaha UMKM atau mulai meranah ke bisnis itu, minimal teman semua punya sosmednya dulu lah ya. Benar atau enggak? Ketika sosmednya udah berjalan, mungkin nanti kedepannya mulai merambah websitenya, lalu kemudian ada lagi seperti itu ya. Karena teknologi ini tidak akan pernah habis ya. Betul. Ada lagi. Selama peradaban manusia ini pasti ada, automatically yang namanya teknologi itu pasti berkembang gitu loh.
Luar biasa sekali tadi obrolan kita begitu panjang lebar ya mengenai UMKM dan pendigitalisasian mereka gitu kan ya. Dan sekarang yang pengen saya tanyakan, jika nih di antara teman-teman semua yang sedang menonton Ruang Tengah ini ada pelaku UMKM dan tertarik nih dengan White House Media, apakah ada produk menarik apa nih yang bisa ditawarkan untuk dari WHM sendiri untuk para pelaku UMKM? Oke. Jadi White House Media salah satu produknya itu kita punya yang namanya hosting. Oke. Nah, menurut saya hosting ini segmentasinya cocok nih untuk UMKM, apalagi UMKM yang pemula-pemula gitu. Kita punya program menarik yaitu promo. Jadi kalau misalkan teman-teman menarik nih promo nih. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman UMKM yang mungkin masih pemula gitu ya, iya. Baru merintis lah ya. Iya, baru merintis, bisa coba dulu produk dari White House Media itu hosting, karena kita ada promo up to 82%. 82%. Dan kita juga layanan kita terbuka 24 jam. Jadi hayu monggo bagi siapa aja yang emang tertarik atau berminat, tinggal hubungi aja di customer service kami. Oke, nanti kita bantu cantumkan juga di deskripsi di bawah di mana harus menghubungi White House Media dan ke siapa, nomor teleponnya nanti kita bantu cantumkan ya Mbak ya. Yes, ya. Oke, akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung pertanyaan, atau mungkin closing statement kali ya sekarang ya. Udah gak kerasa ya Mbak. Oke, dari tadi ya, luar biasa obrolan kita panjang lebar mengenai teknologi, UMKM, mengenai media online dan sebagainya macamnya. Termasuk kita dibahas tentang AI juga ya. Iya. Ya, sekarang kita pengen denger nih gimana closing statement dari White House Media yang diwakili oleh Mbak Puspita, silahkan. Iya. Oke, bagi teman semua, baik itu pelaku bisnis UMKM ataupun non UMKM yang ingin mendigitalisasikan bisnisnya, bisa berlangganan bersama kita White House Media. Nah, karena di situ ada banyak sekali produk-produk kita yang akan menunjang kebutuhan teman semua ya. Dan silahkan untuk lebih jelasnya visit di website kami, yaitu di whitehousemedia.com, atau follow Instagramnya di @whitehousemedia. Oke, jangan lupa teman semua untuk follow Instagramnya dan juga lihat-lihat kunjungi ya di whitehousemedia.com gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Puspita atas waktunya, luar biasa. Jangan kapok mampir ke Ruang Tengah lagi bersama Teropong Media. Terima kasih banyak untuk teman semua. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara bincang-bincang yang manis dan asik bersama White House Media yang diwakili oleh Mbak Puspita. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.